113,35 Pengelolaan Aktivitas Komunikasi. Hai Sobat Kelas A. Wadaw, roman-romannya nih ya masih pada di kasur, baru bangun, masih selimutan. Yuk bisa yuk, bangun yuk, kita kelas dulu. Cuma tenang aja nih, karena kita sesama mahasiswa, aku juga tahu betapa beratnya badan nih ya kalau disuruh bangun. Susahnya. Jadi, kelas hari ini kita santai aja, tapi tetap harus fokus ya guys. Nah, ngomong-ngomong nih, kayaknya kemarin tuh kita kan udah bahas tentang event tuh dari awal banget. Mulai dari mempelajari dan memahami arti event, terus belajar merancang dan menciptakan sebuah event, terus kita juga belajar mengatur keuangan dalam event, apalagi nih? Ya, benar, kita juga belajar tentang cara promosiin event kita, dan akhirnya hari ini kita akan berada di titik puncak atau titik akhir sebuah event, yaitu evaluasi. Jadi gini teman-teman, kalau diingat-ingat nih ya, kalau aku ditanya paling males, paling mager tuh ngapain? Jawaban pertama adalah beres-beres. Belum lagi nih ya, biasanya kalau kita ngevent dari pagi tuh pasti capek banget. Masih harus bersih-bersih dan eval. Menjadi part yang membuat mood itu naik turun gitu lah. Tapi nih ya, justru bersih-bersih sama evaluasi itu nggak kalah penting loh dibandingkan dengan perencanaan sebuah event. Tahu nggak kenapa? Coba deh kita bayangin ketika kita membuat sebuah event, kemudian setelah event itu kelar, udah panitianya bubar gitu aja. Kira-kira bakal terjadi apa sih? Iya, langsung crowded, sampah kececeran, belum lagi nih ya kalau ada part VIP di mana itu banyak kursi, kursinya hilang mah atau berpindah tempat lah. Aduh, pokoknya berantakan lah ya. Makanya kita itu wajib banget menyusun alur bersih-bersih, mulai dari menentukan pekerjaan apa aja yang kira-kira itu akan dikerjakan, kemudian nentuin juga tuh kira-kira kita butuh berapa orang sih untuk beres-beres. Dan gak hanya itu teman-teman, kita juga harus menentukan jalur keluar audiens dan jalur keluar barang. Nah, ada yang tahu nggak? Kalau dua jalur itu tuh nggak boleh ya, pamali hukumnya disatukan. Karena nih, biasanya bubaran event kan audiensnya keluar nih rame-rame. Udah crowded say. Kalau dijadiin satu, ketambahan sama jalur keluar barang, biasanya makin macet. Nah, biasanya kalau di venue nih ya, jalur keluar audiens itu ada di depan panggung, sedangkan jalur keluar barang itu biasanya ada di belakang panggung, meskipun di beberapa venue tuh ada yang di sebelah kanan kiri panggung teman-teman. Nah pokoknya nih ya penting banget untuk nyusun itu semua. Sama halnya nih dengan kerjaan anak-anak humas untuk catetin info-info tentang venue, info-info tentang vendor, kemudian info tentang tenan-tenan. Biasanya kalau ada konser atau event pasti ada bazar kan. Nah, tenan-tenan itu juga perlu kalian catetin informasinya. Dan tidak lupa teman-teman media. Biar enak nih guys, kalau misalnya kita akan ngadain event, kalian punya stok informasi gitu loh. Dan kalau masalah jaga relasi mah anak PR jagonya ya kan. Penting nih buat kita untuk menjaga relasi dengan berbagai pihak, baik internal maupun eksternal. Nah, ngomong-ngomong tentang jaga relasi nih ya, bolehlah kita curhat sedikit. Aku tuh suka banget kalau punya hubungan yang gak ribet gitu loh, yang saling menerima satu sama lain, kemudian saling mengerti, pokoknya anti egois klub lah. Cuman nih ya, namanya manusia ya, ada yang setuju, ada juga yang enggak. Kayak lagu satu ini, jangan cintai aku apa adanya. Tak sulit mendapatkanmu, karena sejak lama kau pun mengincarku. Tak perlu lama-lama, tak perlu banyak tenaga, ini terasa mudah. Kau terima semua kurangku, kau tak pernah marah bila ku salah. Kau selalu memuji apapun hasil tanganku yang tidak jarang payah. Jangan
cintai aku apa adanya, jangan tuntutlah sesuatu, biar kita jalan ke depan, yeah. Kau terima semua kurangku, kau tak pernah marah bila ku salah. Kau selalu memuji apapun hasil tanganku yang tidak jarang payah. Jangan cintai aku apa adanya, jangan tuntutlah sesuatu, biar kita jalan ke depan. Aku ingin menjadi petamu, aku ingin jadi jagoanmu. Jangan cintai aku apa adanya, jangan tuntutlah sesuatu, biar kita jalan ke depan. Oh, jangan cintai aku apa adanya, jangan tuntutlah sesuatu, biar kita jalan ke depan, yeah. Hayo, siapa yang habis denger lagu malah makin ngantuk nih? Oke teman-teman, abis gini kita akan lanjut dengan evaluasi. Siapa nih yang gak tahu evaluasi? Kelihatannya kan sepele nih ya evaluasi, tapi justru penting loh evaluasi karena kita akan membicarakan hal-hal yang sangat rinci, mau dari hal yang besar sampai hal yang kecil. Dan biasanya sebelum kita melakukan evaluasi akan mengumpulkan informasi baik data kuanti maupun data kuali. Nah, biasanya kalau kuanti ini kan yang berhubungan dengan angka-angka, misalnya jumlah pengunjung atau jumlah audiens, kemudian laporan keuangan, target. Nah, kalau kuali ini lebih ke feedback dari audiens, kemudian tingkat kepuasan audiens. Biasanya kita bisa dapetin melalui kuesioner. Nah, biasanya habis kita ngumpulin itu, kita akan kupas tuntas di evaluasi dan hasilnya akan kita jadikan referensi untuk next event. Biasanya nih kalau aku evaluasi, kalau aku perhatiin ya, biasanya akan membahas 3 hal nih. 1, kegiatan atau hal-hal yang udah bagus, udah baik, tapi masih bisa nih dikembangkan. Yang kedua, kegiatan atau hal-hal yang udah bagus, tapi kurang ternotis sayangnya. Entah itu karena kurang menarik atau ada hal yang lebih menarik minat audiens. Kemudian yang ketiga adalah kegiatan yang ya biasa aja sih dan gak harus ada sebenarnya itu dan bisa dihilangkan. Pokoknya kata kunci dalam evaluasi adalah tujuan. Apakah tujuan event itu tercapai? Dan yang kedua adalah apa aja yang harus diperbaiki setelah event itu berlangsung. Siapa nih yang mengira kalau hasil dari evaluasi itu hanya untuk pihak internal? No, hasil evaluasi itu penting untuk pihak internal maupun pihak eksternal. Kok bisa gitu sih? Kenapa tuh? Nah, biasanya ketika ada kendala atau ada masalah, kita akan mencari sumber masalah. Kira-kira kenapa sih ada komplain kayak gini? Dan itu bisa dicari melalui kuesioner, teman-teman.
Kemudian kita akan mengurutkan dari masalah yang paling besar atau paling banyak dikomplain sampai masalah yang paling kecil. Dan tahu nggak teman-teman, keberhasilan suatu event itu tolak ukurnya adalah tingkat kepuasan audiens atau pengunjung. Kesan pengunjung itu sangat penting dan hanya ada dua hal, suka atau tidak suka. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your. There's a time that I remember when I did not know no pain, when I believed in forever and everything would stay the same. Now my heart feel like December when somebody say your name. Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day. Hey. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday. Hey, hey. But everything gon' be alright. Gonna raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your. Memories bring back your. There's a time that I remember when I never felt so lost, and I felt all of the hatred was too powerful to stop. Now my heart feel like an ember, and it's lighting up the dark. I'll carry these torches for you, and you know I'll never drop. Yeah, everybody hurts sometimes, everybody hurts someday. Yeah, yeah. But everything gon' be alright. Gonna raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your. Memories bring back your. Memories bring back your. Memories bring back your. Nah, seperti lagu dari Maroon 5, Memories, siapa nih yang di sini punya kenangan selama mengikuti event? Entah itu nonton konser sama pacar, atau kalian mengidolakan seseorang dan kalian bisa ketemu sama mereka. Karena event tuh menurutku ya selalu memberikan kenangan yang sangat membekas. Apalagi nih ya, kalau kalian mengikuti event secara rutin, kemudian event tersebut tiba-tiba nggak bisa berlangsung kembali. Karena yang namanya event tuh nggak bisa berlangsung selamanya, apalagi ketika menghadapi beberapa kendala. Bisa jadi event tersebut terpaksa harus berhenti dan tidak bisa dilanjutkan. Kendala-kendala tersebut bisa jadi karena kekurangan dana, tidak ada panitia lanjutan, kemudian kurangnya modal, tidak menemukan sponsor, dan adanya perubahan tren yang tidak dapat diikuti. Jadi sangat memungkinkan beberapa event atau acara itu akan berhenti dan tidak berkelanjutan. Tapi bukan berarti setiap kendala itu datang, event harus berhenti ya. Maka dari itu perlu banget setiap kalian selesai event harus ada evaluasi. Kalian mencari problem yang ada di dalam event kalian. Kalian mencari kekurangan-kekurangan apa aja yang ada di dalam event kalian dan menemukan solusinya. Sehingga bisa menjadi referensi untuk next event dan dapat memperbaiki event tersebut dan bisa berlangsung seterusnya.